Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat sekalian? Ustaz doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Amin. Nah, baik anak-anak hebat sekalian, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3 pada pembelajaran 4, 5, dan 6. Seperti biasa ya nak, mari sama-sama kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak Ustadz, silakan buka buku tematiknya, tema 2 halaman 118 pada pembelajaran keempat. Bagaimana hasil pengamatanmu? Buka kembali pembelajaran 2, sampaikan kepada temanmu hasil pengamatan di lingkunganmu. Buatlah petunjukan hemat energi sesuai dengan masalah yang kamu temukan. Jika warga di lingkunganmu masih banyak yang belum hemat listrik, buatlah petunjukan tentang listrik, begitu pula air atau BBM. Nah, berikut contoh-contoh yang bisa membantumu. Pada poster pertama, matikan TV jika tidak ditonton. Sedangkan poster kedua, matikan lampu di siang hari. Alhamdulillah, kemarin sebagian anak-anak sudah menyelesaikan tugas membuat poster tentang menghemat energi. Nah, bagi anak-anak yang belum menyelesaikan tugasnya, silakan dikerjakan ya. Hasilnya anak-anak bawa ke sekolah. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada pembelajaran kelima. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Amati makanan yang terbuat dari singkong berikut. Apakah kamu mengetahui berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalmu? Nah, sekarang ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Nah, umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Nah, di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya keripik singkong, komro, misro, getuk, tape, donuts, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian warga masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Alhamdulillah ya, luar biasa nak. Nah, anak-anak, sekarang jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Singkong adalah
salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Nah, mari kita jawab bersama-sama untuk pertanyaan pertama. Jawabannya adalah setuju, karena selain murah, singkong juga mengandung banyak zat gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1. Pertanyaan berikutnya, bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan ya, Nak. Nah, selanjutnya, apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana singkong dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat? Nah, silahkan anak-anak kerjakan di buku tema 2, halaman 125. Tahukah anak-anak bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah 1. Pembakaran lebih sempurna. 2. Gas buang menjadi lebih bersih. 3. Tarikan mesin lebih ringan. 4. Suara mesin lebih halus. 5. Hemat bahan bakar hingga 20%. 6. Memperpanjang usia mesin. Yang ketujuh, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan. Menghemat penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum, biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Baik, Nak, sekarang kita lanjut pada pembelajaran terakhir di tema ini, yaitu pembelajaran 6. Wah, ternyata kentang juga dapat menghasilkan energi listrik. Mau tahu caranya? Kamu telah melakukan percobaan untuk menghasilkan energi alternatif dari beragam buah-buahan. Apakah kamu masih ingat langkah-langkah melakukan percobaan tersebut? Nah, diskusikan kembali cara berpasangan langkah-langkahnya ya. Tahukah kamu bahwa energi listrik juga dapat dihasilkan dari kentang? Berikut cara kerjanya. Bahan yang dibutuhkan: 1. Beberapa buah kentang, masing-masing dipotong menjadi 2 bagian sama besar. 2. Kabel atau kawat sebagai penghantar arus listrik. Kamu dapat menggunakan kabel atau kawat dari percobaan yang sebelumnya. 3. 1 buah bola lampu senter. 4. Penjepit buaya. 5. Seng dan logam atau koin kuning dan putih sebagai kutub positif dan negatif. Nah, berikutnya cara membuat. 1. Tancapkan seng dan logam pada kentang yang sudah dipotong. 2. Hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang pada penjepit buaya dan hubungkan pada bola lampu. Kemudian gambarkan langkah-langkah dalam melakukan percobaan sumber energi alternatif yang telah kamu buat. Nah, berikut contoh gambarnya ya, Nak. Pada gambar 1 dan 2 ada beberapa potongan seng dan logam. Tancapkan seng dan logam pada kentang yang sudah dipotong. Pada gambar yang ketiga, hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel kawat yang telah dipasang pada penjepit buaya dan hubungkan pada bola lampu. Nah, anak-anak, ceritakan kepada teman satu kelompok gambar yang telah kamu buat sewaktu kunjungan belajar di sekolah. Untuk tugasnya di rumah, lakukan percobaan bersama orang tuamu di rumah sesuai langkah-langkah dan gambar yang telah kamu buat. Hasilnya silakan anak-anak foto dan kirim ke Ustadz ya. Pasti kamu bisa.
Kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi yang jumlahnya sangat terbatas, karena energi tersebut suatu saat akan habis. Selain menghemat, kita juga mempunyai kewajiban untuk terus-menerus mencari cara untuk menciptakan energi alternatif, agar kebutuhan akan energi tetap dapat terpenuhi. Diskusikan secara berpasangan. Mengapa kita perlu mengembangkan energi alternatif? Mari sama-sama kita jawab ya. Kita perlu mengembangkan energi alternatif yang ada di bumi untuk menghemat pasokan energi utama yang mulai menipis. Minyak bumi adalah sumber energi utama yang ada di bumi ini, yang pasokannya mulai menipis karena makhluk hidup di bumi sering menggunakan minyak bumi sebagai sumber energi utama. Nah, selanjutnya, apa manfaat energi alternatif bagi kehidupan? Mari kita jawab bersama ya. Energi alternatif dapat menjadi pengganti energi fosil yang saat ini menjadi sumber energi utama di bumi. Manfaat energi alternatif dinilai lebih ramah terhadap lingkungan dan mampu mencegah kerusakan lingkungan. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas, seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya, energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita. Misalnya, memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi tenaga. Nah, anak-anak, sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya diskusikan pertanyaan berikut secara berpasangan berdasarkan teks di atas dan tuliskan jawabannya. Pertanyaan pertama, apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Yang kedua, tulislah 3 contoh sikap ramah lingkungan. Jelaskan. Yang ketiga, mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Jelaskan. Keempat, berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi. Terakhir, yang kelima, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? Baik anak-anak, silakan kerjakan tugas tersebut di buku tema 2, halaman 133 dan 134. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kemudian tugasnya dikerjakan ya nak. Hasilnya dibawa sewaktu kunjungan belajar ke sekolah. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat nak, laksanakan salat, ngaji yang baik di rumah ya. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.